Apa cirinya? Bahwa itu kita sudah melakukan ilmiah, prosedur ilmiah. Nah, ini saya sudah berikan di sini. Ada 6 ya. Rasional, empiris, bisa dipraktikkan, bisa didapatkan datanya, bisa dilakukan penelitian secara nyata, sistematis, objektif, analisis, verifikasi. Materi penelitian itu sebenarnya ada yang bersifat keilmuan, ada yang bersifat skill atau praktek. Oke? Ada yang bersifat keilmuan, ada yang bersifat praktek. Nah, yang bersifat keilmuan berarti itu konsep-konsep penelitian yang harus Anda pahami. Sementara yang praktek penelitian adalah kemampuan Anda melakukan riset secara nyata sesuai dengan standar-standar ilmiah. Jadi ada 2 yang harus Anda pahami, ya, yaitu kemampuan memahami teori riset, membaca buku riset, mendengarkan ceramah seperti ini, itu Anda paham. Yang kedua, Anda punya kemampuan mempraktekkan. Anda punya kemampuan mempraktekkan keterampilan ilmu riset yang sudah Anda miliki. Oke, saya turun aja ya, tidak apa-apa ya. Ya. Saya sebenarnya itu lebih suka interaktif ya. Karena mode pembelajaran itu kalau kita hanya mendengar itu paling kita dapat 10. Kalau kita dengar ceramah Anda atau dengarkan dakwah. Kalau kita sambil mendengar sambil melihat itu mungkin kita bisa dapat 20 atau 30. Nah, yang saya biasa lakukan sambil ceramah, sambil dengar, sambil lihat praktek. Karena itu di kelas saya selalu pakai metode diskusi dan suruh bikin tugas. Kenapa? Karena saya mau praktek. Nah, itu sebenarnya juga yang saya harapkan di sini. Nah, tapi kalau kita praktek, itu kemampuan penguasaan kita terhadap satu bidang ilmu itu hanya sekitar 50%. Kalau kita mau meningkatkan penguasaan kita, kita harus melakukan pengulangan, pembiasaan. Misalnya sudah paham, bikin lagi. Kenapa tugas selalu saya berikan di kelas? Supaya berulang-ulang kita bikin. Nah, itu sudah naik sampai 70%. Kalau sudah kebiasaannya itu sudah dilakukan, kemudian menjadi satu karakter, itu sudah naik 80-90%. Jadi jangan berhenti mempelajari sesuatu kalau belum menjadi karakter. Saya mengajar riset, saya mengajar metode penelitian, tapi kalau saya tidak mampu membuat artikel jurnal berdasarkan riset, berarti apa yang saya sampaikan itu tidak ada artinya. Oke, nah itu yang banyak terjadi. Banyak orang bicara, hasilnya nggak ada. Oke, nah saudara sekalian, saya sudah jelaskan tadi pentingnya berpikir ilmiah sebagai seorang masyarakat ilmiah. Ya. Nah, secara umum cara berpikir ilmuwan itu ada 2. Ketika saya melihat fenomena, maka tampilan fenomena itu kembali ke otak saya. Misalnya saya melihat begini, melihat sesuatu, maka itu nanti masuk kembali ke otak saya. Di dalam otak saya itu diproses. Itu yang disebut berpikir. Nah, saudara sekalian, kalau saya sebagai masyarakat ilmiah, saya melihat fenomena, bagaimana cara kerjanya itu seorang ilmuwan di dalam melihat fenomena. Nah, saudara sekalian, modus berpikirnya manusia itu secara umum saja ya, gambaran besarnya itu ada 2. Pertama, ada orang yang berpikir dengan memahami makna-makna, berpikir dengan makna. Yang kedua, ada orang berpikir dengan angka-angka. Nah, di sini awal mulanya mengapa ada pendekatan kuantitatif dan ada pendekatan kualitatif. Kenapa itu ada? Dari mana asal usulnya?
Karena cara berpikir manusia itu sebenarnya ada dua secara umum. Ada orang berpikir menggunakan makna, menggunakan perasaan. Ada orang berpikir menggunakan logika, menggunakan angka-angka. Kalau saya tanya, apakah dunia ini diciptakan dengan makna atau diciptakan dengan angka? Dunia ini penuh dengan angka-angka. Matahari terbit dan terbenam itu angka. Terbit jam 6 pagi, tenggelam 6 sore. Ini angka. Ya. Orang diukur tingginya, diukur umurnya. Ya. Diukur beratnya, diukur penghasilannya. Rasa cinta diukur dengan memberikan mobil, memberikan uang panai yang tinggi. Itu diukur. Sehingga bagi orang yang berpikir dengan angka, dunia ini adalah sebenarnya permainan angka-angka. Jadi dunia ini tidak bisa dipahami kecuali dengan angka-angka juga. Inilah modus berpikirnya orang kuantitatif. Jadi kalau orang kuantitatif itu berpikir semuanya serba angka-angka. Ruangan ini penuh dengan angka. Ini ukurannya berapa kali berapa. Ini tingginya berapa. Suhu ini sekarang dinginnya berapa. Ini berapa watt. Ini berapa dp. Ya. Saya minum tadi berapa gelas. Itu angka-angka semua. Kan itu orang kuantitatif mengatakan dunia ini hanya bisa dipahami dengan angka. Itulah awalnya pendekatan kuantitatif itu muncul. Nah, kemudian ada orang mengatakan dunia ini bukan angka-angka, tapi dunia ini adalah makna. Ada rasa yang tidak bisa diangkakan, ada rasa yang tidak bisa diukur. Anda bisa mengatakan, oke, saya cinta, saya memberikan uang panai 1 miliar. Benarkah di dalam hatinya itu ada cinta 1 miliar? Ya, memang uangnya bisa diukur, tapi rasa cintanya di dalam rasanya itu tidak bisa diukur. Karena itu kalau kita mengisi angket, yang kita dapatkan itu adalah mengukur opini, tapi bukan mengukur rasa. Ya. Jadi mengisi angket itu sebenarnya itu tidak kuantitatif. Tapi apa boleh buat? Itulah yang diakui sebagai metode kuantitatif. Nah, kan ini ada dua pendekatan, makanya dari dulu ini dua pendekatan ini berkelahi terus. Nah, kemudian metode ini selalu terjadi benturan. Akhirnya timbul kesepakatan. Ya, bahwa keduanya itu diakui sebagai metode ini. Bahwa dari modus berpikir manusia kemudian itu diturunkan menjadi metode penelitian. Jadi modus berpikir manusia, karena itu nanti di dalam memilih metode penelitian sesuaikan dengan modus berpikir Anda. Kalau Anda orang kuantitatif, pilih metode penelitian kuantitatif, gunakan penelitian riset kuantitatif. Kalau Anda orang kualitatif, gunakan riset kualitatif. Kenapa? Karena itu mencerminkan diri kita. Riset itu mencerminkan diri kita. Anda tidak bisa riset kalau itu bertentangan dengan diri Anda. Misalnya, Anda sebenarnya orang kualitatif, tapi pembimbing Anda memaksakan Anda memakai riset kuantitatif, tidak jadi itu penelitian. Oke? Karena itu saya kalau membimbing bisa katakan Anda mampu enggak, Anda kuasai enggak, Anda bisa belajar enggak, itu aja. Ya. Oke. Jadi itu ya. Kemudian ada di tengah-tengahnya namanya mixed method. Sebenarnya itu adalah gabungan ya, yang bisa kita pakai bersamaan atau kita pakai nanti secara sekuensial berurutan ya. Itu nanti ya. Jadi saudara sekalian, untuk pendekatan penelitian ini istilah yang cocok dipakai itu pendekatan atau approach. Pendekatan itu adalah cara kita di dalam menyelesaikan satu masalah. Cara. Pendekatan itu cara ya, metode.
Nah, pendekatan umum ini ada dua ya. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Karena itu Anda pilih pendekatan sesuai dengan jiwa Anda, sesuai dengan modus berpikir Anda. Itu penting saya sampaikan. Ya, jadi jangan paksa mau kuanti atau kuali. Yang penting ikuti yang paling mudah Anda pahami dan paling mudah Anda praktekkan, lakukan. Jangan dipaksa, karena keduanya punya bobot yang sama. Ada yang menganggap kuantitatif lebih tinggi, itu enggak, itu sama aja. Semuanya sudah diterima sebagai metode ilmiah.